warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub ودوائها وعافية أبداني وشفائها ونور الأبصار وضيائها وجه أرواح وكدائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Yang saya hormati, saya cintai segenap para kiai, para asatidz yang hadir di tempat ini, wabil khusus keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Kiai Haji Abdurrahman Amsari, mata Allah subhanahu yaghfir dhunub wa yusur uyub wa yaj'al qabrahu rawdah min riyadil jannah. Mudah-mudahan juga putra-putra beliau, anak-anak beliau, Allah senantiasa berikan sehat wal afiyah. Hadir di antaranya yaitu Al-Ustadz Haji Asep, Kiai Hariri, Al-Ustadz Kiai Fudali dan lain sebagainya, juga mantu beliau Kiai Haji Mas'ud. Semoga semuanya Allah jadikan putra-putra yang dapat dibanggakan dan membanggakan kedua orang tuanya. Wabil khusus hadir juga orang tua kita, guru kita semua, Kiai Haji Abah Raud Bahar. Semoga Allah berikan panjang umur untuk beliau, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu istiqamahkan beliau di dalam berjuang menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad. Para habaib yang hadir di antaranya Al-Habib Ali Al-Kaf, semoga beliau juga Allah berikan panjang umur, sehatul afiyah, barakah dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Allah terus semangatkan beliau dalam berjuang sampai datuk beliau Nabi Muhammad bangga kepada beliau. Para habaib yang lainnya yang hadir, juga para kiai yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada beliau-beliau semua. Semoga para kiai kita, para asatidz kita Allah berikan ikhlas dan istiqamah. Amin Allahumma. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus para santri dan santriwati yang hadir, yang mudah-mudahan Allah jadikan kalian dan kita semua sebagai calon-calon ulama yang akan melanjutkan estafet dakwahnya Nabi Muhammad. Dan Allah bukakan untuk kalian futuh al-arifin. Allah berikan kepada kita semua pemahaman-pemahaman di dalam agama. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang malam ini Allah kumpulkan kita dalam satu tempat, satu majlis, satu ma'had yang penuh dengan barakah. Kita minta kepada Allah tidak pulang dari tempat ini kecuali Allah bahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Bahagia berkumpul bersama para ulama, bersama para habaib, anak cucu Nabi alaihissalatu wassalam. Semoga mata kita pula nanti di akhirat digembirakan, disenangkan memandang idola kita semua Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan kita senantiasa terus Allah jadikan sebagai hamba-hamba yang selalu berusaha menggirangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tercurahkan, terhaturkan kepada idola kekasih sepanjang masa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi. Apa yang beliau katakan, ma yasur kalba Habib Muhammad, tidak ada yang lebih menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siwa talibil ilm wa nashriha, selain orang-orang yang menuntut ilmu agamanya Allah dan orang-orang yang menyebarkan ilmu agamanya Allah. Mereka
adalah orang yang paling nyenengin hati Nabi Muhammad. Mereka adalah orang yang paling menggembirakan hati Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang ada di hatinya Nabi, karena mereka para penerus estafet dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kalian berkumpul di tempat ini tidak lain tidak bukan dengan niat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang menyenangkan Nabi sampai kita disenangkan oleh Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah, malam ini kita berkumpul dalam rangka haul almarhum al-maghfurah Kiai Haji Abdurrahman Amthari dan istri beliau. Hadirin rahimakumullah, saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh baginda alaihi salatu wassalam. Beliau menyampaikan dan mengabarkan tentang mereka orang-orang yang ada di alam barzah. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Tidaklah seseorang yang meninggal dunia kecuali mereka diibaratkan oleh Nabi Muhammad kal gharikil mutaghawwith, bagaikan seorang yang tenggelam yang membutuhkan pertolongan. Orang kalau tenggelam di dasar lautan yang sangat dalam, dia tenggelam di tengah-tengah lautan yang dasarnya begitu sangat dalam, dia udah gak mikirin yang ada di kanan, dia udah gak mikir yang ada di samping, dia udah gak mikir yang ada di dalam, dia gak mikir yang lain. Yang dia pikirkan apa? Bagaimana caranya dia selamat daripada pengep sesaknya tenggelaman tersebut. Apa yang didapatkan di hadapannya dia akan pijak. Andai ketemu dengan papan, dia akan injak papan. Ketemu dengan karang, dia akan injak karang. Bahkan andai kata di hadapan pun ada ikan yang buas, yang siap menyantap orang tersebut, dia nggak pedulikan buasnya. Yang penting terlebih dahulu bukan menyelamatkan dari terkamat ikan tersebut, tapi menyelamatkan dirinya daripada sesaknya nafas air tersebut. Kalgharikil mugawwith, seperti orang yang tenggelam yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Apa yang ditunggu? Dia nunggu yantazir. Apa yang dia tunggu? Doa. Dari siapa? Min akhi au ibnihi au sahibi, dari temannya, dari anaknya, dari saudara-saudaranya, dari istrinya, dari muridnya. Andai kata mereka yang ada di alam barzah mendapatkan doa tersebut, doa-doa yang baik, maka dikatakan oleh Nabi Muhammad kana khairu minad dunya wa ma fiha, itu semua lebih baik, lebih dia harapkan, lebih dia inginkan, lebih berharga daripada dunia dan seisi-isinya. Makanya alhamdulillah putra-putra Al-Hajj Abdurrahman Amthari mengumpulkan kita semua. Santri-santri dikumpulkan, sahabat-sahabatnya dikumpulkan, dipanggil para habaib, para kiai, para asatid di tempat ini. Tidak lain tidak bukan apa, ingin menggirangkan hatinya daripada ayah tersebut. Lantas kita yang masih hidup seperti apa yang harus kita ambil hikmah daripada peringatan acara haul ini? Hadirin rahimakumullah, hikmah yang harus kita tanam. Gak mungkin almarhum mendapatkan kenikmatan yang kita berikan pada malam hari ini kecuali ketika almarhum di dunia berusaha untuk mencetak anak-anak yang dapat mendoakannya kelak di alam barzah. Hadirin, mustahil kita akan mendapatkan doa kelak ketika kita meninggal dunia kalau semasa kita hidup di dunia nggak pernah mikirkan bagaimana nanti kalau kita meninggal hidup dalam keadaan enak. Hidup bukan cuma saat di dunia, tapi hidup hakikatul haya fil akhirah. Hakikat kebahagiaan itu nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah, almarhum malam ini berapa orang yang baca Fatihah buat beliau? Malam ini berapa orang yang khatmul Quran untuk beliau? Malam ini berapa orang yang mendoakan beliau? Malam ini berapa orang yang mendapatkan untuk beliau? Ini bangunan-bangunan yang ada. Beliau sudah meninggal dunia, tapi saya yakin anak-anak putra beliau memikirkan pahalanya untuk almarhum. Kenapa almarhum mendapatkan itu? Ketika di dunia dia masukkan anak-anaknya, dia kenakan kepada orang-orang soleh.
Ketika di dunia anak-anaknya dibawa ke pondok pesantren, diajarkan, dididik, bukan cuma masuk pesantren lepas begitu saja, tapi orang tuanya mikirin, nah kalau mondok yang benar sama kiai, kalau mondok yang nurut sama kiai, cari ridhonya kiai. Gak kayak orang zaman sekarang, pingin punya anak yang soleh atau solehah, ketika dititipkan di pesantren, orang tuanya masih mendengarkan dan membiarkan muridnya atau anak tadi mendikte gurunya. Ikhwan, dikatakan satu kali, man qala li syekh lima lam yuflih abada. Kalau ada murid ngomong sekali sama guru yang mendidiknya, kenapa Ustaz? Kenapa Kiai? Kenapa Abi? Kenapa Buya? Lam yuflih abada. Murid model begini nggak akan pernah mendapatkan kesuksesan selama-lamanya. Makanya ayo, ketika Anda mondok di tempat ini, apa yang disuruh oleh guru kita? Apa yang disampaikan oleh guru kita? Kita hanya cukup mengatakan sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat, bukan sami'na wa asaina. Kami mendengar dan kami melanggarnya. Almarhum, gak usah lihat contoh orang lain yang di luar. Lihat bagaimana Kiai Hariri, bagaimana Kiai Fudali, bagaimana Kiai Mas'ud, memiliki istri yang juga mungkin berjuang besar untuk pondok ini. Bagaimana Kiai Asif, Haji Asif yang memikirkan pula mendukung adik-adiknya dan lain sebagainya, mensupport orang yang sudah meninggal dunia, tapi pahala jariah terus mengalir, pahala jariah terus dia dapatkan. Oleh sebab itu anda semua yang bakal menjadi orang-orang yang besar di masa yang akan datang, maka niatkan pada malam hari ini sampai akhir usia kita, amutu wa ahya, aku hidup dan aku mati, liridai syekhina wa walidina, untuk mendapatkan ridha guru kita dan ridha kedua orang tua kita. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kepada para alumni dan lain sebagainya, dan juga ini nasihat buat saya pribadi dan juga para asatid dan asatidah dan lain sebagainya. Hadirin, mustahil mau punya anak solehah kalau cuma hanya sekedar melahirkan dan mendidik secara badaniah saja. Orang tua zaman sekarang yang dia pikirkan kalau punya anak bagaimana memberikan makan, minum, pakaian dan lain sebagainya, pakbuk dan lain sebagainya. Kalau melahirkan seorang anak hanya memikirkan makanan dan minuman serta pakaian saja, nggak ada jauh beda kita memelihara seekor hewan. Hadirin, didik dia dengan ilmu agama. Habib, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya punya kapasitas yang tidak memampui melewati itu semua. Masukkan ke dalam pesantren. Wallahi azim, tidak ada tempat yang paling aman untuk pergaulan seorang anak di zaman sekarang kecuali hanya tempat pondok pesantren. Tidak ada tempat yang membuat orang tua tenang di masa yang akan datang kecuali hanya tempat yang di dalamnya didikan, mendapatkan didikan agama. Di tempat ini kita mendapatkan dan mengenal hakikat kehidupan sesungguhnya. Orang pintar banyak, tapi orang yang berakhlak zaman sekarang sangat jarang. Orang mengetahui banyak, tetapi orang yang memiliki adab zaman sekarang sangat jarang. Oleh sebab itu, pada para santri dan santriwati, Allah fil adab, jaga adab, jaga akhlak, terutama adab terhadap guru dan juga terhadap orang tua dan yang lebih besar. Mudah-mudahan kita doakan semuanya yang hadir, baik yang laki dan yang perempuan, Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan kita sebagai ulama'an amilin yang mengamalkan ilmunya, wada'i mukhlisin, seorang dai yang mukhlis karena Allah. Dan Allah jadikan kita pula andai kata enggak menjadi ulama atau dai, Allah jadikan kita kategori yang ketiga, wa aghniya'il jawidin,
orang kaya yang dermawan yang membantu dakwahnya para ulama. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah, almarhum al-maghfurlah, Allah lapangkan kuburannya. Begitu pula dengan kedua orang tua kita, jika telah meninggal dunia Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah, pondok pesantren ini Allah berikan keberkahan. Semua yang belajar dan yang pernah belajar di dalam Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Dan kita minta kepada Allah, ya Rabbana dengan berkah Nabi alaihi salatu wasalam dan dengan berkah suratul Fatihah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya Rabb Allah angkat wabah dari negeri kita secepat mungkin. Allah enyahkan wabah dari negeri kita secepat mungkin ya Rabb. Kami rindu duduk bersama guru-guru kita. Kami rindu berjabat tangan dengan mereka. Kami rindu duduk di majlis seperti biasa ya Rabb, tanpa kekhawatiran dan ketakutan ya Rabb. Ya Rabb, enyahkan wabah dan virus corona dari negeri kami ya Rabb, dan dari seluruh penjuru alam ya Rabb. Ya Rabb, ya Rabb, matikan kami yang hadir husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, wa yakhtim bi syahadati an la ilaha illallah, dan menutup usia kami dengan mengucapkan kalimat tasyahud ya Rabb, kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kami minta kepadamu ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, jadikan kami yang hadir, yang berkumpul malam ini ya Rabb, nikmat mimpi ketemu Nabi Muhammad. Manaman wa yaqdatan fi dunya qabla al-akhirah, di dunia sebelum di akhirat ya Rabb. Dan ketika meninggal dunia Allah hadirkan roh Nabi Muhammad untuk membimbing kita, mentagi kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ya Rabb nuhdi hadha thawab wa thawab al-Fatiha wa thawab hadha al-majlis ya Rabb wa thawab ma qara'na fi hadha al-makan ya Rabb, naqaddimu dhalika ila ruh arba'na ummatana ya Rabb. Sebutkan orang tua kalian masing-masing. وأن الله سبحانه وتعالى يحجل من أولكم بالحسنى وخير والعافية، وإلى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بسر من أسرار الفاتحة. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini dapat saya sampaikan, jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan para habaib kita, Habib Zaki, Habib Ali, Abah Raud, ya semua guru-guru kita yang hadir ya, Kiai Hariri, Kiai Fudhali, Kiai Mas'ud, Haji Asif, semuanya guru-guru kita yang hadir dikasih panjang umur sama Allah, sehat wal afiah. Doakan saya panjang umur, sehat wal afiah dalam taat kepada Allah. Amin Allahumma amin. Ini dapat saya sampaikan, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.